Hai guys, it's Vina and welcome to my channel. Nah, hari ini aku bakal ngebahas tentang teori dari BTS yang Stay Gold. Kalau kalian ngeliat MV-nya, itu sekilas kayak akan ngebawa kita flashback ke MV-MV mereka sebelumnya. Dan kita juga kayak ngeliat koneksi antara BTS dengan Magic Island-nya 2x2 dan juga danau dari Love Whisper-nya G-Friend. Guys, sebelumnya ini adalah teori pemikiranku, nggak 100% bener. Jadi terserah menurut kalian gimana, itu sesuai atau enggaknya. Tapi faktanya, di balik keindahan suatu music video pasti ada teori konspirasi di dalamnya. Jadi sebenarnya lagu ini tuh bercerita tentang Stay Gold, jadilah emas. Emas maksudnya apa? Apa sih sebenarnya makna teorinya? Sebelum mulai, like dulu dong videonya, abis itu subscribe dan share ke sosial media yang kalian punya. Oke, langsung aja kita mulai dari sekarang. Gaga. Stay Gold. Kalian pasti pernah dengar kata old but gold. Itu artinya adalah tua tapi berharga. Jadi artinya sama nih guys. Stay Gold di sini itu artinya kayak kamu harus tetap bersinar dan berharga sampai kapanpun. Jadi seolah-olah mereka kayak mau ngasih tahu ke kita kalau BTS itu akan selamanya tetap berharga buat ARMY. Dan begitupun sebaliknya, ARMY akan selalu tetap berharga buat BTS. Itu adalah makna dari judul lagunya. Dan sekarang kita lanjut ngebedah lirik lagunya. Waktu diwawancara di CDTV Live, CV nge-share kalau lagu ini bercerita tentang kehidupan orang tuh emang gak selamanya ada yang bagusnya aja, pasti ada yang negatif juga. Nah, tapi walaupun begitu, kita harus tetap bisa stay gold atau tetap bersemangat, tetap shining, tetap bersinar di dalam keadaan apapun. Jadi melalui lagu ini BTS ingin memotivasi banyak orang untuk tetap menjadi diri sendiri dan juga tetap mencintai dirinya sendiri atau love yourself, karena setiap orang itu punya keistimewaan masing-masing dan sangat berharga. Sekarang kita lanjut ngebedah makna dari musik videonya. Kalau kalian perhatikan, di sini para member BTS itu akan terpisah dan berada di tempat yang berbeda. Mereka semua berada di tempat yang melambangkan tentang ketakutan mereka. Kalau menurut aku, setiap part dari masing-masing member itu seakan-akan membawa kita flashback ke MV mereka sebelumnya. Jadi yang pertama itu ada Jungkook yang berada di sebuah lorong yang sama dengan Fake Love. Nah, di luar jendela dia ngeliat ada cahaya dari kejauhan. Kalau diperhatikan dari dulu ini, Jungkook terus berlari untuk mendapatkan kebebasannya. Dan part selanjutnya ada Suga yang sedang duduk di sebuah ruangan yang gelap. Scene-nya Suga juga sama nih dengan yang ada di Fake Love. Di Fake Love dia membakar piano. Nah, piano ini melambangkan tentang sesuatu yang sangat berharga di dalam dirinya. Suga ini sangat takut kehilangan sesuatu yang berharga di dalam dirinya itu. Tapi sekarang dia telah menghilangkan rasa takutnya. Dan di Stay Gold dia merenungi hal yang telah dibuang olehnya. Dan di belakang Suga ada pohon. Ini bisa mengisyaratkan atau menggambarkan sebuah harapan yang baru. J-Hope di sini juga sama seperti Jungkook dan Suga. Scene dari J-Hope juga sama dengan MV Fake Love. Kalau kalian perhatikan, J-Hope ini selalu berhubungan dengan makanan. Makanan adalah hal yang mengingatkan J-Hope dengan sang ibu yang telah meninggalkannya di taman bermain waktu dia kecil. Dan selanjutnya ada Jin yang sedang rebahan di atas kasur. Dan di sekelilingnya ada air. Scene ini juga sama banget dengan apa yang ada di Wingshot Movie, tepatnya di Awake. Di sana Jin juga berada di atas kasur. Terus dia bangun dan menyentuh kaca. Yang kalau kacanya disentuh itu bakalan bergerak kayak genangan air. Dan di MV Fake Love, di belakangnya Jin itu juga ada air yang terjun ke arahnya. Bisa kita simpulin di sini kalau emang Jin ini terkoneksi dengan kedua MV sebelumnya. 구독, 좋아요, 댓글, 알림 설정까지 부탁드립니다. Scene selanjutnya ada RM. Ini dia berada di sebuah tempat kayak di dalam penjara. Jadi aku berpikir kalau si RM di sini itu berhubungan dengan
Wing Short Movie, dimana di sana ada V atau Taehyung yang sedang dipenjara. Nah, pas lagi di penjara itu si V akan nelpon si RM, tapi si RM ini nggak bisa ngangkat telepon dari V, dan nantinya akan ada tulisan di kaca yang mengatakan kalau RM ini adalah seorang pendusta. RM dan V di sini seolah-olah mereka bertukar posisi gitu loh. Nah, RM ini akan terpenjara dengan rasa bersalahnya terhadap V, dan saat V membakar buku, serpihan kertasnya itu jatuh ke tempat di mana RM berada. Kalau kalian perhatikan, salah satu buku yang dibakar sama V itu kayak ada noda merah kayak darah gitu. Kalau kita flashback ke era Wing Short Movie, Taehyung itu diceritakan telah membunuh ayahnya sendiri karena waktu itu dia sedang membela sang kakak. Nah, hal inilah yang membuat si Taehyung ini dipenjara. Buku ini melambangkan hal yang berisikan tentang kenangan. Jadi bisa aku simpulin pada saat si Taehyung ngebakar buku, itu melambangkan kalau dia sudah melupakan masa kelamnya. Dan serpihan kertas yang terbakar dan jatuh ke tempat RM, itu seolah-olah melambangkan kalau V sudah memaafkan RM di masa lalunya. Kemudian selanjutnya ada part di mana Jimin berada di dalam bus. Kita bisa melihat dengan jelas bahwa raut muka Jimin itu sedang depresi atau sedang sedih atau sedang ketakutan. Di Wing Short Movie kita ngelihat kalau ada petunjuk jalan menuju Pulgok Sumogwan atau Flower Arboretum. Bus yang dinaiki Jimin di sini seakan-akan menjadi sebuah kendaraan yang digunakan Jimin untuk menuju ke Flower Arboretum itu. Next, selanjutnya ada part di mana V berada di sebuah tempat yang dipenuhi dengan buku-buku dan dia terlihat seperti membakar sebuah korek. Scene itu sama kayak di MV Spring Day. Saat Jungkook menyalakan korek, dia memiliki keinginan, yaitu untuk berkumpul bersama para hyungnya. Sama dengan Jungkook, V juga punya keinginan berkumpul bersama member lainnya dan melupakan masa lalunya yang kelam. Waktu dia menyalakan korek itu, kemudian dia menutup matanya dan langsung ada transisi yang sangat berbeda. Jadi awal-awalnya itu kayak dark, gloomy, terus kayak depression dengan warna yang gelap banget. Terus pas abis ke ref, waktu mereka nyanyiin Stay Gold, nah itu suasananya langsung berubah. Langsung mereka bahagia bersama-sama. Pada bagian Jin itu terdapat sebuah kupu-kupu. Sekilas kayak ngebawa kita ke teori HYYH, di mana Jin selalu berhubungan dengan butterfly effect. Jin juga lagi ngebaca sebuah buku yang judul bukunya adalah A Midsummer Night Dream, karyanya William Shakespeare. Buku ini itu bercerita atau bertema tentang komedi percintaan. Shakespeare ini bercerita bagaimana orang-orang itu cenderung menyukai atau mencintai seseorang atau sesuatu hanya dengan cover luar dan tampilan luarnya aja. Jadi pelajaran yang bisa diambil dari buku ini adalah jika kamu menyukai, mencintai, atau mengagumi seseorang atau sesuatu, jangan dari penampilan luarnya aja. Jadi selain tampilan luar, kalian juga harus ngelihat sifatnya atau apa yang ada di dalam diri mereka. Nah, ini juga menggambarkan BTS waktu awal-awal debut. Kan mereka sering dibully tuh, kok mukanya nggak sesuai standar idol Korea, dibilang idol miskin lah, inilah, itulah, dan semua ocehan para netizen. Tapi buktinya mereka bisa menjadi boyband yang terkenal di dunia. Next, ke bagian berikutnya, dari awal itu kan mereka kayak ngelihat ada cahaya dari luar, dari jauh gitu kan. Dengan cahaya itu mereka kayak dituntun menuju ke suatu tempat untuk keluar dari rasa ketakutan mereka dan akhirnya mendapatkan kebahagiaan. Jadi RM membimbing atau menuntun member-member lainnya naik ke sebuah tempat yang kayak surga atau masa depan yang bahagia. Nah, aku bisa simpulkan kalau RM itu sebagai leader BTS yang menuntun atau membimbing member lain dari masa kelam mereka di awal-awal mereka debut sampai di posisi BTS yang sekarang. Kalau kalian perhatikan, scene ini itu sama dengan MV On.
Jadi mereka keluar dari tanah distopian ke masa depan yang indah. Dan di scene selanjutnya mereka menuju hutan yang indah dan dipenuhi dengan bunga-bunga. Kalau kalian perhatikan, tempat mereka berada itu mirip dengan tempat yang ada di Magic Island-nya 2x2 dan juga danau milik Gfriend di Love Whisper. Apa makna dari 3 MV ini? Jadi Gfriend terlahir dari danau itu dan juga mereka mendapatkan kekuatan dari sana. Tapi karena rasa iri terhadap kekuatannya satu sama lain, mereka akhirnya terpisah. Hubungannya dengan Stay Gold adalah dimana mereka terpisah di tempat yang berbeda satu sama lain. Lalu di Magic Island, awalnya para member 2x2 itu nggak saling mengenal. Tapi kemudian mereka akan saling mengenal ketika mereka telah sampai di Magic Island. Magic Island merupakan tempat yang mewujudkan mimpi-mimpi dari 2x2. Semua hal yang mereka mimpikan itu jadi kenyataan. Kesamaannya dengan Stay Gold ini banyak banget. Yang pertama adalah tentang BTS yang terpisah, terus impian mereka untuk bersama-sama kembali di Magic Island, impian mereka akan terwujud. Yang bisa aku simpulkan adalah danau itu yang memisahkan mereka dan Magic Island ini yang mempersatukan mereka kembali. Di saat danau dari Gfriend itu bersatu dengan Magic Island 2x2, maka akan terbentuk yang namanya suatu keabadian. Sehingga inilah yang membuat mereka dapat bahagia dan bersama-sama selamanya. Dan kita juga ngeliat di sekeliling mereka ini banyak bunga yang berwarna ungu. Ungu itu kan identik dengan I Purple You atau Borahae. Jadi CV ini mengatakan kalau warna ungu itu adalah warna terakhir dari pelangi, sehingga memiliki arti untuk saling mempercayai dan mencintai satu sama lain dalam waktu yang lama. Ini semakin jelas banget tanda si Borahae ini karena yang megang bunga warna ungu itu adalah si babang tampan, yaitu si V tadi. Bunga ini menjadi lambang kalau BTS dan ARMY itu akan selalu saling mencintai dalam waktu yang lama. Nah, bunga yang disentuh V tadi itu bakalan berubah jadi serbuk emas. Cahaya atau serbuk emas di sini itu berarti kalau harapan yang kamu punya yang akan membuat kamu sampai ke akhir yang bahagia. Kesimpulan dari semuanya adalah aku akan mengutip lagi apa yang dikasih tahu sama V. Jadi hidup kita itu nggak 100% baik. Pasti ada keadaan buruknya juga. Walaupun begitu, jangan membiarkan cahaya kamu padam. Don't lose your hope. Jangan menghilangkan rasa semangat kamu. Sampai di sini dulu pembahasan teori dari BTS yang Stay Gold. Kalau kalian punya pemikiran lain, silahkan tulis di kolom komentar. Kalian mau aku bahas tentang teori apa lagi? Silahkan komen di bawah. Jangan lupa Joyo, Godok, Dekel, dan Alim Saljang supaya aku tetap semangat bikin video yang lainnya. And once again, thank you so much for watching and see you guys on my next video. Annyeong!